Forum NTT Berbicara menggelar diskusi meraba masa depan NTT dari sudut pandang politik pembangunan di Jakarta pada Sabtu 13 Juli 2024. Diskusi ini menyoroti berbagai persoalan di Provinsi NTT, terutama kemiskinan. Advokat sekaligus dosen di Universitas Tamajaga Raksa, Edi Hardom mengkategorikan kemiskinan di NTT ke dalam 3 jenis berdasarkan penyebabnya, yakni kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Saya sedikit membedah, ada 3 permasalahan. Satu, NTT itu ada 3 kemiskinan di NTT, sering saya sampaikan. Satu itu kemiskinan natural. Kemiskinan natural itu adalah lahan yang tandus, curah hujannya rendah. Ya, misalnya Pulau Timor, Pulau Karang. Ya. Itu dari sananya memang. Ya. Terus curah hujannya terendah di Indonesia, hanya 800 mm kubik per tahun dibanding dengan daerah-daerah lain misalnya 1,5 ke atas. Lalu yang kedua adalah kemiskinan kultural. Ya. NTT banyak pemabuk, ya. Banyak perkelahian dari setiap pesta. Di Manggarai Timur tempatnya Pak Holang, pasti terjadi baku pukul karena minum tua. Setiap acara pasti main judi. Ya, itu adalah kemiskinan mental, kultural. Lalu yang ketiga yang ingin saya tekankan di sini adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini adalah korupsi, pelayanan pejabat, korupsi, ya, korupsi yang terjadi, mafia hukum. Ini yang saya tekan. Sementara itu, praktisi hukum Umbu Rudi Kabunang menilai kemiskinan di NTT disebabkan oleh kurangnya inovasi para pemangku kebijakan dalam mengembangkan potensi setiap daerah. Kita di NTT kan banyak potensi-potensi pariwisata. Kadang-kadang tidak sinkron. Kita membanggakan tentang primadona pariwisata. Saya mengkritisi dulu masa pariwisata di NTT waktu zaman Bung Victor. Saya bilang kita memprimadonakan pariwisata, tapi kita tidak melihat bagaimana daya dukung atau unsur-unsur yang mendukung bagaimana pariwisata itu bisa mendatangkan dampak positif bagi masyarakat, itu tidak terjadi. Contoh, bagaimana infrastruktur itu dibangun menuju kepada sumber-sumber atau lokasi-lokasi pariwisata. Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Arman Suparman mengungkapkan daya saing Provinsi NTT masih berada di level sedang dan rendah. Untuk menciptakan atau menaikkan kesejahteraan masyarakat seperti cita-cita konstitusi kita, jalannya itu ada 4. Pertama itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua itu adalah kualitas partisipasi, atau kalau kita pakai bahasa putusan MK tahun lalu, partisipasi bermakna. Kemudian yang ketiga itu adalah kualitas pemberdayaan, dan yang keempat adalah kualitas daya saing daerah. Kami di KPBD selalu menggunakan 4 indikator ini untuk melihat seberapa tinggi keotonomian atau kualitas kinerja otonomi daerah kita, gitu ya. Dan kajian kami, Bang Rudi, Bang Edi, gitu ya, tahun 2020 dan 2022, daya saing daerah yang kami ukur di level kabupaten, semua kabupaten di NTT itu masih berada di level sedang, belum ada yang di level tinggi. Menurut saya basic kita itu adalah soal infrastruktur, soal birokrasi, dan yang ketiga itu adalah soal kapasitas atau kemandirian fiskal, gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan agar NTT keluar dari jurang kemiskinan? Pilkada harus dijadikan sebagai momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa NTT ke arah yang lebih baik. Dalam indeks tata kelola ekonomi daerah itu ada 10 variabel, tapi yang terkait dengan pilkada itu satu, yaitu adalah kapasitas dan integritas kepala daerah. Coba cek teman-teman sekalian, 25 tahun terakhir ada daerah-daerah yang sangat maju. Itu bukan karena sistem, tetapi karena kepala daerahnya. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita bicara konteks 2024 ini, kita akan sangat menentukan seperti apa gerak langkah NTT 5 tahun ke depan ketika kita memilih di bilik suara.